Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat selalu semuanya. Kita akan melanjutkan pertemuan minggu kemarin, masih di data analitik. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar berkaitan dengan data analitik, termasuk terakhirnya itu basic Python for data analitik ya. Kita sudah mencoba beberapa perintah Python di Google Colab. Kali ini kita akan lanjutkan untuk data preparation. Kemudian nextnya ada data exploration, kemudian statistical thinking, seperti itu ya. Data preparation itu cara kita memahami data secara rinci. Itu sangat penting untuk kesuksesan tahap-tahap berikutnya ya. Jadi cara kita memahaminya serinci mungkin, kita tahu isinya, benar tidaknya, valid tidaknya, itu penting ya untuk kesuksesan tahapan berikutnya. Eksplorasi preproses sebelum pemodelan itu kita lakukan. Perlu kesepakatan bagaimana kondisi dan transformasi data menjadi format untuk kemudahan analisis pada tahap berikutnya. Jadi format ini penting ya. Pada saat kita lakukan formatting, format apa yang dibutuhkan untuk tahap berikutnya, itu kita perlu sepakati bersama. Kemudian mungkin juga diperlukan visualisasi data. Dengan begitu kita bisa memahami datanya itu seperti apa, kemudian trennya, kemudian misalnya ada data-data outlier, pencilan, dan juga hubungan antar variabel data. Jadi antara satu data dengan data lainnya, apakah ada hubungannya seperti apa, kita perlu pahami itu dari sejak dini ya. Termasuk jika diperlukan visualisasi data, itu lebih memudahkan kita untuk melihat si data itu sendiri. Waktu yang dibutuhkan dalam proses data preparation ini bisa jadi paling lama dari semua tahapan yang ada ya. Bisa sampai 50% dari kegiatan. Karena kalau data preparation yang kita lakukan itu gagal misalnya, maka tahap-tahap berikutnya mungkin tidak bisa menghasilkan suatu informasi ataupun sesuatu value yang dibutuhkan atau diperlukan. Karena di tahap ini dari data preparation itu kita benar-benar memastikan data yang kita olah nantinya next stepnya itu valid dan data itu bagus gitu ya. Jika fase ini tidak bisa menghasilkan data yang berkualitas, maka tidak dapat berlanjut ke langkah selanjutnya. Karena tentu saja satu tagline itu, kalau yang kita masukkan sampah, nanti keluarnya juga sampah juga ya. Jadi sangat penting ini menjadi sebuah masukan untuk tahap-tahap berikutnya. Kemudian di data preparation, sebuah langkah yang penting dalam daur hidup di data analytics. Pengkondisian data dapat melibatkan banyak langkah yang kompleks untuk menggabungkan set data atau membuat set data menjadi keadaan yang memungkinkan untuk dianalisis dalam fase-fase lebih lanjut atau berikutnya. Pengkondisian data sering dipandang sebagai langkah pre-processing untuk analisa data karena melibatkan banyak operasi pada dataset sebelum mengembangkan model untuk memproses atau menganalisis data itu sendiri. Di data preparation, beberapa hal yang kita lakukan tentunya data cleaning, pembersihan data, kemudian normalisasi data jika datanya masih belum normal ya. Kemudian tentunya transformasi data. Ini penting tadi yang disebutkan di depan tadi, transformasi data yang dibutuhkan untuk tahap berikutnya, formatnya seperti apa, itu kita akan olah di sini nantinya. Langkah-langkah di data preparation, kita bisa membuat variabel baru,
kemudian kita bisa mengelompokkan datanya, kemudian menghapus data-data duplikat dalam data kita, kemudian formatting, kemudian menggabungkan atau merge, kemudian menghapus, kita drop mungkin beberapa data yang tidak kita butuhkan atau tidak relevan dengan kasus atau yang ingin kita dapatkan, misalnya seperti itu. Kemudian bisa kita rename, kita labeling, kemudian kita proses. Mungkin ada beberapa data yang punya syarat tertentu, kemudian kita bisa membuat fungsi, atau misalnya data kita ditranspose sesuai dengan format yang diinginkan. Nah, kita akan coba data preparation menggunakan Google Colab ya. Kita masih menggunakan Google Colab. Di bagian pertama di data preparation, di sini sudah kita siapkan satu lab data preparation dengan data dari telepon seluler ya. Jadi semua data yang digunakan dalam lab ini bisa Anda download lewat deskripsi dari video ini. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kita akan install Spark-nya di dalam Google Colab. Kita eksekusi. Oke, setelah kita eksekusi, kita setting environment variable-nya. Kemudian kita inisialisasi Spark-nya. Nah, kemudian kita upload file. Di sini kita menggunakan data telepon seluler. Untuk proses uploadnya semacam ini, kita pilih filenya kita. Jangan lupa di-download dulu filenya. Di sini saya letakkan di Big Data, OAS, contoh data telepon seluler. Kita open, dia akan diupload dan masuk semacam itu. Kemudian kita load datanya. Nah, di dalam data ini di situ ada provinsi, kemudian kode wilayah. Provinsi dia integer, string, maaf. Kode wilayah integer, kemudian ada tahun 2012, 13, 14, 15 sampai 18, semuanya tipikalnya double ya. Kemudian kita coba tampilkan datanya. Nah, di sini datanya. Jadi di sini kalau kita gunakan semacam ini, dataset.show, maka 20 data pertama akan dimunculkan. Jadi tidak semua data ya. Jadi ini provinsinya, kemudian kode wilayah, kemudian tahunnya. Kalau Anda mau munculkan yang lain, misalnya hanya 5 data, bisa pakai head. Kalau hanya data pertama bisa pakai first. Kalau di sini head juga bisa ditambah dengan 10 semacam ini, maka yang muncul akan 10 data. Tapi kalau 20 Anda bisa langsung pakai show. Kemudian kita cek tipe datanya. Di sini data frame.
Kemudian kita tampilkan datanya. Di sini akan muncul data provinsi, kemudian tahun 2012. Jadi provinsi dan 2012 ya, sesuai dengan data yang kita pilih. Jadi di sini semacam kolomnya yang kita pilih apa gitu ya. Kemudian kita cek tipe data kolom, misalnya kolom provinsi. Di kolom provinsi dia tipikal datanya adalah string. Kemudian pada suatu saat kita ingin melihat semua datanya apakah ada yang double atau tidak, maka kita bisa menggunakan distinct. Oke, di sini muncul. Kemudian coba kita filter. Kemudian di suatu saat mungkin kita mencoba mencari apakah di dalam datanya itu ada data null atau datanya tidak ada isinya, semacam itu. Ternyata ada. Di sini ada beberapa data isinya adalah null. Dan yang is not null itu ada ditampilkan juga di sini. Kita tampilkan sebanyak itu 999. Kemudian kita mencoba mengganti tipe kolomnya. Jadi untuk menyesuaikan format, kita tipe kolomnya juga bisa kita ubah. Misalnya tadi dari double kita ubah menjadi integer, semacam itu. Itu di data preparation yang pertama. Kemudian data preparation yang kedua, kita bisa coba lagi. Kali ini akan menggunakan data sekolah.csv. Anda bisa download juga di link deskripsi di video ini juga. Jadi satu paket di situ. Pertama kita install Spark-nya. Oke, Spark-nya sudah. Kemudian kita set environment variable-nya. Kemudian kita import Spark-nya dan buat Spark session. Oke, kemudian baru kita upload filenya sekolah.csv kali ini. Kita open sekolah CSV, kemudian diupload sama dia. Kemudian kita load datanya ke dalam Spark. Nah, di situ kelihatan datanya ada underscore ID, dia tipikalnya integer, IDX juga integer, ada var string, var string, tahun integer, kemudian variable string, dan value dia string juga. Kita coba cek sampel datanya dengan dataset head semacam itu, maka akan muncul hanya satu saja ya. Kemudian kita bisa cek daftar kolomnya untuk melihat kolom-kolomnya. Di sini kolom-kolomnya keluar seperti yang di atas tadi ya.
Misalnya kita tidak menggunakan satu atau beberapa kolom, kita bisa menghapus kolomnya. Misalnya di sini kita menghapus kolom underscore ID dan IDX. Maka kita bisa drop underscore ID dan IDX. Kemudian kita cek datasetnya. Kita cek baris pertama saja menggunakan head. Kemudian kita coba rename. Ternyata di dalam var kalau kita lihat di sini ya, var isinya Aceh. Ternyata kalau kita lihat sebenarnya isinya adalah provinsi semua. Maka kolom var bisa kita rename dari var menjadi provinsi dengan cara di sini dataset.withColumn rename. Kita eksekusi, kita rename. Kemudian misalnya setelah kita lihat datanya, kita tidak membutuhkan data-data dari baris tertentu misalnya, maka di sini kita bisa filter ataupun hapus baris tertentu dari data yang kita punya. Di sini misalnya yang provinsinya tidak sama dengan Aceh atau provinsinya tidak sama dengan Jambi. Kita filter ya. Kemudian berikutnya kita coba periksa apakah datanya ada yang duplikat. Di sini count-nya lebih dari satu ya. Di sini ada yang duplikat. Di sini ada Papua 2017, variabel PT, SD, SMP, SMA. Di situ duplikat semua. Apakah data-data duplikat itu akan kita hapus, atau mungkin data duplikat itu perlu kita cek satu-satu juga? Di sini misalnya data duplikat tadi kita hapus ya. Kemudian kita cek lagi apakah data yang duplikat itu masih ada. Count-nya lebih dari satu, sama seperti yang di atas, ternyata sudah kosong ya. Kemudian setelah data duplikat itu kita selesaikan, kita akan coba apakah ada data yang null atau tidak ada isinya. Jadi pembersihan data semacam itu penting ya. Jadi pada saat nanti next step-nya itu datanya sudah bersih, tidak ada null, tidak ada yang duplikat, maka informasi yang didapatkan nanti akan jauh lebih valuable atau lebih berharga ya. Di sini kita drop. Di sini ternyata ada data null, ada satu data null. Di sini satu di Provinsi Yogyakarta. Kemudian tahun 2017 variabelnya SD, value-nya dia null. Data null semacam ini bisa kita selesaikan dengan beberapa cara ya. Cara yang pertama, mungkin data nullnya bisa kita isi satu value tertentu kalau memang value-nya itu ada dan valid. Atau data null semacam ini kita hilangkan atau dihapus. Jadi kalau misalnya mau diisi value-nya, bisa di baris 2 semacam ini. Atau kalau jika mau di drop, maka kita bisa hapus. Kemudian kita cek apakah nullnya sudah hilang, sudah kosong, tidak ada. Kemudian kita cek untuk yang Provinsi Yogyakarta, kita cek sampelnya oke, semacam itu. Kemudian misalnya kita mau edit fill, itu juga bisa. Oke, itu di lab yang kedua. Di lab yang ketiga, kita sudah siapkan dengan data sampel gdb.csv. Ada di link deskripsi juga, Anda bisa download satu paket juga. Kita pertama install Spark-nya dulu.
Oke, setelah Spark-nya diinstal, kita setup environment variable-nya. Kemudian kita import Spark dan bikin Spark session-nya. Kemudian kita import filenya tadi ya, gtp.csv. Silahkan di-download dulu. gdp.csv ada, kemudian dia diimpor. Kemudian kita masukkan data tadi ke dalam Spark kita. Kemudian kita cek sampel datanya. Dengan head maka muncul satu baris ya. Di situ ada country name, misalnya Aruba, country code ABW, indikator name GDB grow, annual persen, kemudian indikator code NY GDP mktp.kd.zg 1960, isinya kosong, dan seterusnya. Kita coba cek daftar kolomnya ada apa saja. Di situ kolomnya mulai dari country name, kemudian ada country code, kemudian ada indikator name, kemudian ada indikator code. Kemudian di situ mulai dari 1960, 61, 62 dan seterusnya ya. Nah, kemudian kita di sini akan mencoba membuat fungsi pivot ya. Oke, kemudian kita membuat fungsi pivot untuk tahunnya ya. Oke. Kemudian kita lakukan pivoting. Kemudian kita coba bandingkan dimensinya. Oke, perbandingan dimensinya seperti itu. Kita coba cek sampel datanya. Kemudian coba kita urutkan datanya. Kita order by country name dan variable. Jadi country name dan juga variable semacam ini. Kemudian kita coba ganti nama filenya. Jadi variabel itu kita ganti dengan year. Kemudian di sini value diganti dengan GDP growth annual PCT, semacam itu. Jadi penamaan kolom itu juga penting juga. Jadi ke depannya atau langkah berikutnya nama kolomnya jadi lebih ada artinya gitu ya, dibandingkan yang tadi misalnya variabel itu apa, ternyata isinya adalah tahun gitu. Jadi nama kolomnya juga kita bisa sesuaikan juga. Kemudian kita coba cek tipenya. Kita juga bisa mengubah tipe datanya. Coba cek tipenya lagi. Sudah berubah. Kemudian kita coba cek show 5 data. Kemudian kita bisa split data juga. Kemudian kita menghapus duplikat lalu cek dimensi. Kemudian cek dimensi. Nah, dimensinya semacam itu. Kemudian kita cek daftar kolomnya.
kolomnya country name, country code, kota, country code, kemudian indikator name, indikator code, GDP growth annual PCT. Kemudian kita bisa gabungkan tabelnya juga dengan join. Jadi dua tabel tadi bisa digabungkan jadi satu. Cek hasilnya. Nah, maka jadi satu dimensi semacam itu ya. Begitu untuk lab 1, 2, 3 dari data preparation, dari data yang Anda download tadi. Sebelum Anda coba di lab 1, 2, 3, barangkali Anda bisa cek dulu juga, dibuka datanya, kemudian dilihat juga, kemudian dicoba di labnya ini hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dari data-data tersebut gitu ya. Atau Anda bisa buka datanya dengan lab 1 tadi ya. Ada show, ada head, ada first, ada head 10 untuk melihat datanya, mau 20 data, mau 10 data. Dari data-data sampel itu Anda bisa memperkirakan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk membuat data ini menjadi sebuah data yang valid, bersih, dan siap untuk bisa diolah di tahap berikutnya. Begitu. Oke, sekian dulu untuk materi data preparation kali ini. Silahkan di-download dan dicoba. Semoga berhasil. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.